Salam Jurbol. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Saya rasa juga baik-baik saja kan. Saya rasa juga masih sehat-sehat saja kan. Semoga lah demikian. Di tengah masa pandemi ini kita harus lebih banyak berkreasi, terutama memanfaatkan media teknologi. Mengingat sekarang ini kita tidak diizinkan untuk berkumpul-kumpul. Tidak pula diizinkan kita untuk pergi keluar dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya, satu sisi ini menghambat jiwa kita yang pada dasarnya jiwa kita selalu pengen keluar gitu kan. Tapi di sisi yang lain, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita jelajahi. Misalnya saja, pengusaha bisa menjalani sistem online yang sebelumnya terasa berat atau terasa tidak mungkin dilakukan sebelum pandemi. Karena biasanya kan kalau pengusaha itu terutama pedagang biasanya selalu bertemu atau selalu mencari pelanggan. Mereka biasanya akan berkeliling ke kantor-kantor. Sekarang ini para pengusaha dipaksa untuk menggunakan sistem teknologi yang ada sekarang. Seperti misalnya menggunakan Google Meet atau misalnya menggunakan Zoom untuk berinteraksi dengan para pelanggan. Menggunakan wahana media sosial seperti misalnya YouTube atau juga Instagram untuk memasarkan produk-produk. Itulah kegunaan teknologi ini. Dan ya, kita pun dituntun atau juga diarahkan untuk menjadi orang yang melek teknologi di masa pandemi sekarang ini. Jadi, daripada kita terus-terusan membahas tentang pandemi, lebih baik kita membahas tentang situasi terkini bursa transfer. Oke, let's go. Bursa transfer menghadirkan sesuatu yang menarik. Banyak pemain yang berpindah. Banyak pemain mengejutkan. Misalnya saja, pada tahun 2018, kita tidak menyangka bahwa seorang Cristiano Ronaldo bisa berpindah ke Juventus. Padahal sekitar seminggu sebelumnya dia menandatangani kontrak. Tapi Cristiano Ronaldo tiba-tiba saja langsung pindah dengan biaya yang cukup mahal pada saat itu, 100 juta euro, sekitar segitulah, cukup mahal. Terus lagi pembelian pemain yang flop juga terjadi pada bursa transfer ini. Misalkan saja pemain kayak Harry Maguire yang di Leicester City dia tampil cukup terengginas, nyata-nyatanya dibeli dengan harga sekitar 80 juta euro oleh Manchester United, malah jadi flop dan belum bisa menemukan konsistensinya. Atau juga pembelian-pembelian yang menjanjikan, misalnya saja seperti pada pembelian Virgil van Dijk dari klub Southampton ke klub Liverpool. Pembelian dengan harga sekitar 75 juta euro. Cukup mahal. Tapi dia memberikan apa yang tak dimiliki oleh back-back lain pada masa itu, yaitu headingnya yang bagus, pertahanannya yang tangguh, serta kemampuannya untuk membangun serangan juga yang lumayan bagus. Nah, dan kali ini kita akan bicarakan transfer yang berkaitan dengan Sergio Ramos. Memang, bursa transfer sudah ditutup. Dan artinya bahwa jika pun berita tentang Sergio Ramos ini terlaksana, dia baru akan menjadi pemain pada suatu klub tertentu pada bursa transfer bulan Juni 2021. Bukan pada bulan Maret ataupun juga bulan April. Tidak, karena pada masa itu bursa transfer belum dibuka. Jadi, walaupun begitu, karena memang kontraknya sendiri yang akan berakhir sekitar bulan Juni 2021, memungkinkan dia untuk kemudian pindah klub
Ada dua klub terdepan yang mencoba mendatangkan dia. Yang pertama, tentu saja Paris Saint-Germain. Kabar-kabarnya sih, Paris Saint-Germain mencoba menawarkan dia dengan kontrak 45 juta euro dengan jangka waktu sekitar setahun atau 2 tahun gitu. Tapi berita-berita di Spanyol langsung mengklarifikasi PSG tidak berusaha untuk mengambil Sergio Ramos, melainkan hanya sekedar mantau. Mereka hanya sekedar mengirimkan squadnya saja ke pertandingan-pertandingan jalani oleh Real Madrid, hanya untuk menonton bagaimana gaya bermainnya Sergio Ramos. Sehingga PSG tampaknya masih terlalu hati-hati. Memang dia atau PSG ini sudah kehilangan palang pintunya, yaitu Thiago Silva yang dibeli oleh Chelsea. Sehingga mereka membutuhkan seorang pilar di lini pertahanan yang cukup tangguh menggantikan Thiago Silva ini. Sehingga wajar dong mereka ngebet banget gitu mencari pengganti Thiago Silva. Karena Thiago Silva adalah jantung dari lini pertahanan mereka. Terus, walaupun ya belum tentu pasti, tapi ada satu klub yang ngebet banget gitu. Ngebet kayak misalnya kita beli barang kan. Kita ngebet banget pengen belinya. Kita udah punya duitnya, tapi kita nggak tahu mau kapan kita belinya. Yaitu Manchester United. Manchester United tampaknya udah ngebet banget gitu. Ngebet banget dia beli si Sergio Ramos. Apalagi memang melihat perkembangan transfer dari Sergio Ramos ini dengan petinggi Real Madrid belum menemukan kata sepakat. Kalau petinggi Real Madrid kasih dua opsi sih ke Sergio Ramos. Yang pertama, Sergio Ramos bisa perpanjang kontrak selama 2 tahun, tapi dengan resiko dia harus dikurangi gajinya sebanyak 10%. Atau yang kedua, dia hanya bertahan 1 tahun dengan tanpa pengurangan gaji. Artinya gajinya tetap tidak naik. Sementara kita sebagai Ramos juga berpikiran, masa cuman 1 tahun, gak ada pula perpanjangan naik gaji kan. Mending cabut gini. Pasti gitu kan pikiran kita kalau misalnya kita mendengar opsi yang begini. Gitu juga lah. Jadi Ramos tampaknya memang udah siap untuk pindah. Apalagi juga perwakilan Ramos sendiri sudah berada di Manchester United untuk menyelesaikan proses perpindahan Ramos. Jika penyelesaiannya terjadi dalam pekan depan, ini artinya bahwa Sergio Ramos dipersilakan untuk pergi dari Stadion Santiago Bernabeu untuk menuju ke kota Manchester. Tapi kita masih menunggu ya, karena ini berita pastinya masih minggu depan. Ya, seperti yang dikutip dari berita Tokyo Vickers. Nah, tapi kalau menurut saya sendiri, Ramos itu memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi Manchester United. Apa sih dampak positifnya kalau dia gabung di Manchester United? Yang pertama adalah dia itu adalah seorang bek tangguh. Jangan kita tampilkan fakta bahwa si Sergio Ramos ini merupakan bek yang luar biasa tangguh di lini pertahanan. Banyak kiper yang merasakan ketenangan ketika Ramos bertanding. Ketika Ramos sedang cedera atau di kartu merah gitu, dia memang menghadirkan sisi yang berbeda bagi Real Madrid. Kalau gak ada dia, Real Madrid tampaknya tidak bisa meraih seluruh kemenangan. Misalkan saja yang paling
menentukan itu terjadi di Liga Champions tahun 2019-2020 yang lalu. Pada saat itu kan mereka bertemu dengan Manchester City. Pada saat itu di leg kedua tidak ada Ramos. Hasilnya apa? Mereka dipermalukan Manchester City. Dan bahkan pelaku yang menjadi biang kerok dari kekalahan Real Madrid pada saat itu di kandang Manchester City, yaitu Rafael Varane. Sosnya pemain ini luar biasa bagus, tapi tak kenapa tiba-tiba dia melakukan blunder fatal, sehingga ya kerugian bagi Real Madrid tapi keuntungan bagi Manchester United. Apalagi juga Manchester United lagi mengalami krisis di lini pertahanan. Kaptennya sendiri yaitu Harry Maguire, nggak bisa saya bilang permainannya bagus atau enggak. Kadang dia menjadi seperti Paolo Maldini di laga-laga tertentu. Kadang kelakuannya seperti Smaldini. Itu yang membuat Manchester United memerlukan sosok seperti Sergio Ramos. Belum lagi dia memiliki gaya bermain yang lugas. Jadi dia akan berusaha menggunakan segala cara untuk bisa mempertahankan gawang dari Manchester United ini. Dia bisa menekel. Dia bisa melakukan tendangan-tendangan yang menurut kita itu adalah profesional foul. Dan dia bisa di kartu merah. Itulah gaya bermain lugas dia yang menghasilkan banyak kartu merah. Belum lagi dia sendiri adalah back yang bermental juara. Banyak sekali gelar-gelar yang sudah dipersembahkan kepadanya. Yaitu gelar UCL, gelar Piala Euro, gelar Piala Dunia dan lain sebagainya sudah ada di kantong dia. Jadi Manchester United kan juga tim dengan segudang trofi. Baik itu UCL, Piala Dunia antar klub dan lain sebagainya kan sudah dimiliki oleh Manchester United. Belum lagi dia ini adalah peraih gelar Liga Inggris terbanyak, sekitar 20 Liga Inggris yang dia peroleh. Nah, sehingga cukup cocok. Tapi tentu saja kalau dia datang ke Manchester United, tentu ada beberapa pemain yang terbuang. Pemain-pemain muda misalnya, seperti Eric Bailly dan juga Axel Tuanzebe yang bakal menjadi korbannya. Mereka kemungkinan besar bakal dipinjamkan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dari klub Manchester United bila tak ingin terkena financial fair play. Belum lagi posisi dari Phil Jones yang menjadi ikon dari Manchester United bakal tak menentu. Belum datang aja si Ramos. Phil Jones udah jarang main, apalagi datang Ramos. Udahlah, bakal jadi camat itu si Jones itu. Kalau mau sih saran saya, dia mending gabung sama Lingard saja, main di West Ham. Kan lumayan bantu West Ham seenggaknya untuk masuk ke zona degradasi. Bercanda West Ham, canda. Jadi ya segitu dulu lah pemaparan saya tentang berita transfer yang terbaru yang lagi hot-hotnya. Saya rasa sih kayaknya PSG nggak terbutuh Ramos, tapi MU tampaknya butuh kali Ramos. Saya rasa semoga keadaan Ramos tidak menjadi flop seperti Thiago Silva itu. Sudah ke Chelsea, malah jatuh kayak David Luiz di Arsenal. Bye bye.